عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إخسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الوالدين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما رأينا العيسى حنان بصورة إلا إليك ما رأينا العيسى حنان بصورة إلا إليك والغمامة قد أضلت والملا صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله صلاة وسلاما لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية إمام بخاري وفي سنده ابن عمر إن من البيان لسحرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا Inna minasyi'ri hikmatun sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang patut kita syukuri? Yang patut kita syukuri di dalam dada kita, di dalam hati kita masih Allah titipkan, masih Allah tanamkan nurul iman, cahaya daripada iman. Maka mudah-mudahan nikmat yang paling besar ini mudah-mudahan selalu ada di dalam hati kita sampai pada akhir hayatnya kita bisa mengucapkan, memudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Para ketua DKM, para pengurus masjid, jamaah yang hadir di sini, para dewan guru, para asatid, rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita ke jalan yang benar. Bimbing kita ke jalan yang lurus, bimbing kita ke jalan istiqamah. Tidak ada orang yang paling beruntung di hadapan Allah kecuali orang-orang itu yang istiqomah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah di sini kita akan bacakan di dalam kitab Al-Misqatul Masabih. Kitab Al-Misqatul Masabih itu kumpulan daripada Kutubut Tis'ah, Kutubus Sittah. Kurang lebih ada 6.000 hadis. Kurang lebih ada 6.000 hadis. Maka akan menerangkan tentang babul bayan wa syi'ri, menerangkan tentang bagaimana al-bayan. Apa itu al-bayan? Idharul maqsud biab lagi labdi, menampilkan, menyuarakan apa yang kita tuju, biab lagi labdi, dengan kalimat-kalimat yang dipercantik. Itu bayan. Ngomong cuman ini ngomong dipercantik. Di situ ada balaghah, ada nadmil kalam. Kalimat-kalimatnya penuh dengan rekayasa kalau dalam bahasa ini. Pokoknya bagaimana itu kalimat sederhana dibikin kalimat luar biasa. Itu bayan. Jadi bahasanya adharul maksud biaqbil labdi. Menampilkan tujuan tapi dengan lapad-lapad penuh dengan balaghah. Apa itu balaghah itu? Kalimat-kalimat yang dipercantik. Banyak kalimat yang bercabang kalau dalam bahasa ilmu balaghah. Wa syi'ri. Apa itu syair? Diambil daripada nyanyian. Syairan-syairan. Namun di sini ada dua. Ada memang syairan yang membawa untuk syahwat, tapi memang ini syairan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sesuai firman Allah surat Asy-Syu'ara, was-syu'ara'u yattabi'uhumul ghaun. Yattabi'uhumul ghaun. Ini bahwa mereka membuat syair, membuat kalimat-kalimat dengan melalui nyanyian-nyanyian syair. Yattabi'uhumul ghaun, mereka mengajak untuk supaya para sahabat itu mengikuti ke jalan kesesatan. Ini asbabun nuzulnya dari pihak baginda Rasul ada yang ahli-ahli syair. Seperti Ka'ab bin Malik, Hissan bin Sabit, Abdullah bin Rawahah. Mereka juga punya tandingan. Orang-orang kafir musyrikun punya para ahli-ahli syair.
Orang Arab itu kalau sudah bikin sajak sungguh luar biasa. Tidak ada yang paling tinggi di antara semua syair. Kalau bikin kata-kata yang indah, pasti mereka adalah orang Makkah atau orang Madinah. Mereka pun ada, ya. Allah seperti Hubairah, ya. Abdullah, bukan Abdullah bin Ubay, namanya Abdullah, Hubairah. Terus Musyafi', 3 orang ini, Hubairah, Abdullah dan Musyafi'. Mereka ini para ahli syair cuman daripada golongan musyrik. Ini mereka bikin syair, tapi apa tujuannya? Untuk menggoncangkan keimanan para sahabat, untuk menggoncangkan persatuan para umat-umat Islam. Maka ketiga ahli syair ini merasa terganggu, merasa khawatir dengan syairan-syairan mereka yang bisa meluluhkan hati-hati orang Islam, yang bisa melemahkan keimanan para sahabat. Maka datanglah kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini bagaimana? Ketiga syair yang hebat dari orang musyrik, mereka bikin syairan sampai para sahabat ini merasa goncang keimanannya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa dzakarullaha katsira. Enggak. Kalau kalian itu mengeluarkan syair, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, wa dzakarullaha katsira, mereka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa. Kalau syairan seperti itu, ilahi las tulil firda si ahla, itu kan syairan yang di dalamnya doa. Wala aqwa ala naril jahimi, itu enggak apa-apa, itu syairan yang di dalamnya doa untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan hadisnya dulu. Qadima rajulani minal musyriki fa khataba. Ini sambungan dengan ayat tadi. Fa ajiba nasu li bayanihima. Ada 2 laki-laki daripada golongan orang-orang musyrik. Yang pertama daripada Bani Tamim. Terus salah satunya daripada marga yang lain, suku yang lain, ngomong, tidak ada suku kabilah yang paling hebat syairannya, yang paling hebat mengeluarkan kata-kata manisnya kecuali kami. Ya Rasulullah, ana sayyidut Tamim wal muta'fiha wal mujab. Ngomong itu namanya Zabarqan. Namanya Zabarqan dari golongan suku Bani Tamim. Ngomong kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, aku adalah pimpinan Bani Tamim. Wal muta'fiha, siapapun pasti akan tunduk kepada suku ini. Wal mujabbiha, siapapun jika aku perintahkan pasti mereka akan ikut. Wah, sampai tergoncang sahabat. Wah, benar ini hebat ngomongnya. Kata baginda Rasul, inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya kadangkala orang yang ngomong penuh dengan kecantikan, orang yang ngomong penuh dengan kata-kata yang berakar, ya, itu memang bisa menyihir orang yang mendengarkannya. Kira-kira banyak gak wanita-wanita yang tadinya tidak cinta, karena bayan ngomongnya indah, betul gak? Itu bisa sampai jatuh cinta, ada itu. Neng, andai saja ada 10 bidadari di hadapan abang, abang tetap akan milih Neng. Kira-kira kelepak gak? Coba. Itu bikin orang kesengsem. Itu rata-rata seperti itu. Neng, sambil bawa mobil, ya, nggak kenal supir taksi online. Contoh, Jakarta itu panas ya. Tapi hari ini Jakarta itu sejuk. Tatkala ada bidadari di sisiku, itu kelepak-kelepak, Pak. Inna minal bayani la sihran. Kadang kala ngomong yang seperti itu bisa menyihir orang yang mendengarkannya. Itu enggak apa-apa kalau misalkan sama yang halal, sama istri kita. Wahai istriku, walaupun umur kita sudah kepala 6, atau umur kita sudah 5 kepala 5, atau kita sudah rumah tangga 30 tahun, tapi kecantikanmu tidak pernah pudar. Subhanallah. Tapi itu macam-macam. Biasa aja. Berarti itu belum kena sihir itu ya. Dalam artian memang ada sebagian
orang-orang yang berbicara itu tatkala terpana. Dulu ada siapa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada. Siapa dulu di Madinah itu? Ada gembong orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ganteng wajahnya, bibirnya merah, pipinya seperti buah apel, rambutnya ikal terbelah dua, ka'annahum khusyubun musannada. Kalau baginda Rasul sedang menyampaikan wahyu firman Allah, itu Abdullah bin Ubay mendengarkannya sambil bersandar, dan baginda Rasul pun tertajub-tajub. Kalau wa idza ra'aitahum tu'jibuka, badannya bagus, posturnya ideal, itu Abdullah bin Ubay. Wa idza tu'jibuka asam wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau ngomong tentang agama, kalau ngomong tentang tata negara, kalau ngomong tentang tatanan usaha ekonomi apa, tasma' liqaulihim. Orang begini, Pak. Itu baginda Rasul kalau tidak disurati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kena itu. Kena daripada dalam artian pengaruh kalimat-kalimat yang begitu indah yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay. Langsung dibongkar oleh Allah, ya Rasulullah, humul adu, hati-hati, humul adu fahdarhum. Itu Abdullah bin Ubay dan antek-anteknya adalah musuh bagimu yang nyata. Makanya lihat-lihat kalau ada orang datang-datang langsung ngerayu-rayu, wah itu hati-hati ya. Aduh, bapak ini ganteng, hati-hati tuh. Bapak ini keren, rumahnya bagus, hati-hati tuh mulai. Baru juga kenal, muji-muji, ya. Muji-mujinya kelihatan, direkayasa. Nah, inna minal bain la sihran. Hati-hati. Terus yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasy'ari hikmatun. Sesungguhnya sebagian daripada syairan-syairan itu maknanya ada hikmah di dalamnya. Kita bacakan nih. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan ini, asdaqu kalimatin. Hanya ada satu orang saja. Kalau dalam tafsir berarti yang hanya didengar oleh baginda Rasul, ditugaskan untuk bersyair itu siapa? Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin Malik, baik. Dan di sini ada namanya Labid. Ya. Kata baginda Rasul, asdaqa kalimatin qala as-sa'iru kalimatin Labid. Ini salah satunya. Salah satu orang yang tatkala dia bikin syair, terus kalimat-kalimatnya benar sesuai Allah dan Rasulnya, daripada ketiga itu ada 4, namanya Sayyidina Labid. Alla kullu syai'in ma khalallahu batilun. Ingat, setiap perkara itu tidak ada lepas ya daripada kebatilan. Dalam artian apa? Kalau misalkan itu yang 4 ahli sihir, ahli syair daripada sahabat, insya Allah itu syairan-syairannya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau yang keempat ini jika bikin syair itu insya Allah semuanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan syairnya ya. Di sini ada Pak, syairan daripada Sayyidina Labid. Ini dulu di pesantren ada disebut kitabnya kitab Mukhtasar Sapi. Mukhtasar Sapi itu di dalamnya ada arud, kurang lebih ada 37 arud lebih lah. Nada-nada untuk menyampaikan syairan. Di sini insya Allah kita coba dengan baharnya bahar towil. Jadi ada bahar rojaz, ada bahar towil, ada bahar basit kalau di pesantren. Ini bahar towil ya, kita coba ya. Ini syairan daripada sahabat Rasul namanya Sayyidina Labid. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Kullu na'imin la mahala tazailun wa na'imuka fidun ya gururun wa hasratun. Kullu na'imin la mahalata zailun. Setiap kenikmatan la mahalata zailun, tidak ada tempat. Zailun pasti akan hilang.
pasti akan habis. Wa na'imuka fi dunya gharurun wa hasratun. Sedangkan kenikmatanmu di dunia, engkau makan, kau diam di fasilitas, kau memakai kendaraan dengan perempuan, dengan istri, gharurun wa hasratun, itu semuanya tipuan dan merugikan. Wa aishuka fid dunya muhalun wa batilun. Sedangkan kehidupanmu di dunia muhalun wa batilun, itu adalah sesuatu yang fata morgana, wa batilun, dan itulah adalah sesuatu yang batil. Dalam artian dunia ini penuh dengan fata morgana, dunia ini penuh dengan tipuan, dunia itu penuh dengan kerugian. Jika orang itu di dalam hatinya ada cinta terhadap dunia, dia tinggalkan akhirat, maka orang itu, kata siapa? Kata Sayyidina Labid bin Rabi'ah, orang itu akan tertipu, orang itu akan rugi. Nah, ini baginda Rasul senang dengan sairan apa yang disampaikan oleh Labid. Berarti banyak Pak ya, para zaman sahabat dia menyanyikan syair-syair tanpa melalui perintah Rasul, dan baginda Rasul itu senang. Maka boleh tatkala kita menyampaikan syair-syair. Nah, di pesantren itu dalam kitab Juhar Maknun pasti itu kan balagoh ya, itu pasti ada syairan. Dan pengarang kitabnya itu namanya Syekh Ahmad Al-Akhdari, itu umurnya 21 tahun. Makanya hampir 100% syairannya cinta semua. Itu padahal ngajinya ngaji balagoh, badai bayan ma'ani, tentang bagaimana isi kandungan makna untuk membongkar isi kandungan makna Al-Quran dan hadis. Salah satunya nih daripada Syekh Ahmad Al-Akhdari, bagi laki-laki yang ditinggal pacar atau ditinggal kekasih, ditinggal nikah oleh wanita. Hawaya ma'arak bil yamani namus'idum janibun wa jusmani bima katamusaku. Menerangkan tentang apa Pak? Itu menerangkan seorang laki-laki yang sudah berhubungan selama 10 tahun, pas kira-kira nggak lama kemudian dijodohin, terus itu nikah sama orang lain. Sakit gak Pak? Ngebasok sama saya, ngebasok sama saya, sudah habis-habisan, hitung kali ya habis berapa gitu ya. Nikah sama orang lain. Itu katanya hawaya ma'arak bil yamanina mus'idu. Saya ini orang Mekah, kekasih saya pun orang Mekah, dibawa kabur ke negeri Yaman. Maksudnya apa dibawa kabur itu? Ya maksudnya dijodohkan dengan orang Yaman. Itu kan kalimat balagoh ya. Yamina, dibawa kabur, dipaksa naik unta ke negeri Yaman. Janibun wajusmani bimakkata musaku. Sedangkan setelah itu aku jauh darinya, aku jauh dari pandanganku. Bimakkata musaku, sedangkan aku di negeri Mekah musaku sedang dipenjara dalam sel. Maksudnya apa? Maksudnya dia sudah tidak bisa bertemu dengan kekasihnya karena kekasihnya dinikah oleh orang lain, sedangkan hatinya merana di negeri Mekah. Subhanallah. Bapak pernah gak kayak gitu? Belum ya? Belum. Maksudnya Bapak pacaran terus diambil sama orang? Belum kan? Tinggal nikah sama orang? Belum kan? Subhanallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kok amin ya? Baik. Yang selanjutnya kita bacakan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Allahu akbar. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian menurut aku, wa aqrabakum minni, dan aku ingin lebih dekat kepada kalian yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, uhasinukum akhlaqan, perbaikilah akhlak kalian. Subhanallah. Jadi para bapak, orang rajin ibadah, rajin tahajud, rajin sedekah,
rajin zakat, tapi enggak punya akhlak, maka itu seperti buih-buih, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada akhlak, ngomongnya enggak dijaga. Itu akhlak dari pembicaraan, itu harus pakai akhlak. Sama orang tua bagaimana kita bicara, sama yang sepadan harus saling menghormati, yang lebih tua mengagungkan. Tasamuh. Tasamuh itu mengakui keunggulan orang lain. Contoh ada antar ulama, antar santri, antar guru. Tasamuh. Tasamuh itu saling menghormati keunggulan daripada masing-masing. Itu akhlak yang baik. Tidak ada akhlak yang paling baik, hanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul, kesaksian Abu Bakar demi Allah, jika baginda Rasul menyampaikan wahyu Allah dan menyampaikan hadisnya, yatabassamu, selalu tersenyum dan selalu terlihat giginya. Jadi baginda Rasul itu kalau menyampaikan wahyu Allah sambil tersenyum. Ada kan yang menyampaikan bidah, sesat, melotot, orang ketakutan, ujug-ujug bid'ah aja. Saya baru datang contoh. Tapi baginda Rasul, contoh sunnah Rasul itu tatkala menyampaikan sambil tersenyum. Ya. Jika menerangkan tentang surga, para sahabat menangis dan banyak yang pingsan. Tatkala baginda Rasul menyampaikan tentang neraka, para sahabat pun banyak yang nangis dan banyak yang pingsan. Allahu Akbar, penuh dengan haru. Baik. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni, hati-hati Pak. Dan sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian, aku benci. Kalau makruh tidak suka, masih ada toleran. Tapi kalau ghadab benci, udah enggak ada toleran. Yang paling benci di antara kalian, wa ab'adakum minni, dan kalian akan jauh daripada aku dan aku tidak mau mendekati kalian. Musawikum akhlaqan, buruk akhlak kalian. Mana yang pertama? Astar sarun. Apa itu asar salun? Al-muksiruna mil kalam, banyak ngomong. Asar sarun, baginda Rasul ngasih istilah asar sarun apa? Al-muksiruna anil kalam, ngomong, kita enggak kebagian ngomong. 2 jam dia aja yang ngomong, kita dengerin aja. Pas mau ngomong sebentar. Pas mau sebentar. Ada gitu ya. Aduh. Saya mau ngomong sebentar, Pak. Baru juga nyangap, ngomong kayak tawon. Dulu di pesantren itu disebut tawon. Jadi kalau kumpul dia aja yang ngomong. Padahal santri baru. Ini orang, kita yang kayak dinasehatin dia. Pas kita mau ngomong, sebentar 2 jam. Astagfirullahaladzim. Itu nggak boleh. Baginda Rasul tidak suka orang banyak ngomong, kecuali ngomong yang ada faedahnya. 2 jam ngomong perempuan aja. 2 jam ngomong janda aja. Astagfirullahaladzim, kenapa ke sana? 2 jam ngomong kemana kemari, enggak ini. Nah itu baginda Rasul enggak suka. Yang kedua, al-mutasaddiqun al-mutawassi'una fil kalam min ghairi ihtiyatin wa ihtirajin. Ngomongnya kemana-mana, lebar dalam artian panjang kali lebar, tinggi ngomong. Wah, waktu saya ini pengalaman terus. Jadi boleh kita harus minimal. Tapi kalau misalkan harus ada apa? Ikhtiyatin wahtirojin. Jangan sampai bohong nanti. Harus hati-hati dan dijaga. Biasanya kalau orang kebanyakan ngomong, itu udah mulai kita tulis aja berapa poin yang bohongnya. Ada orang ketahuan ini. Saya ini di Gontor. Waktu itu saya ketemu Kiai Haji Abdullah Jarkasi. Saya dinasehatinnya bohong nih. Ini orang lahir tahun 90. Kiai Ahmad Jarkasi tahun 80 berapa meninggal. Ini bohong nih, satu catat bohong, biarin. Ngomong aja, ketahuan dari lahirnya. Dulu saya jadi supir taksi online di luar negeri. Masa bohong banget, baru masih baik taksi online contoh ya. Itu bohong. Itu namanya al-mutasaddiqun. Baginda Rasul tidak suka terhadap orang tersebut. Enggak kejaga ngomongnya, banyak bohongnya. Al-mutafaihikun alladzina yamlaun afahum bil kalami takabburan. Allah. Al-mutafahikun itu orang kalau ngomong penuh dengan ketakaburan. Saya ini jabatan dulu pernah jadi ini. Saya ini di perusahaan ini. Gaji saya ya lumayan sih buat 7 turunan. Aduh, sombong amat orang.
Itu kan kebangetan ya. Mending kalau benar, yang benar juga nggak boleh tetap. Ini bohong ya. Yang benar aja nggak masuk akal, masa gaji buat 7 turunan. Ini saya ingat debat waktu dulu itu ada debat calon bupati lah. Bapak, nanti kalau Bapak terpilih jadi bupati, itu gajinya mau diapakan? Gaji saya mau diberikan ke seluruh rakyat Bogor. Cukup enggak, keberapa paling 100 perak ya. Jadi harus ngukur. Ibarat kalau bohong itu lihat-lihat. Ya Allah ya Karim. Nah itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka terhadap orang asar sarun, banyak ngomong, al mutasadikun, ngomongnya kemana-mana enggak beraturan, al mutaifihikun, ngomongnya penuh dengan ketakaburan. Iblis Pak, itu ngomong sombongnya enggak sampai 10 menit. Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairu minhu. Itu enggak sampai 5 menit. Itu kan kalimat sombong. Ya Rob, saya itu ditanya oleh Allah, kenapa yang membuat engkau terhalang tidak mau menghormat Adam? Keluar kalimat sombong. Ya Rob, saya ini kan dari api. Maksudnya saya ini senior, lebih dulu diciptakan. Sedangkan wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam kan dari tanah. Ya Allah, ana khairu minhu. Saya ini lebih hebat daripada Adam. Jadi maksud iblis itu ngomong data, maksudnya gitu. Ya. Ngomong data, betul memang dalam kitab Futuhatul Ilahi diakui iblis itu watafa haul arsy arba'in alfasana. Pernah mengelilingi aras selama 14.000 tahun. Nabi Adam belum diciptakan. Itu maksudnya iblis. Ngomong data. Terus yang kedua, wa khazinul jannah, pernah menjadi juru kunci surga 16.000 tahun. Wa sayyidul malaikatil muqarrabin wal karubin, pernah menjadi pemimpin para malaikat tingkat tinggi selama 80.000 tahun. Terus Allahu Akbar, pernah menjadi guru para malaikat selama 40.000 tahun. Pernah memimpin untuk menyelesaikan makhluk-makhluk yang mengacaukan di bumi, dari mulai generasi pertama namanya Alban atau dinosaurus, yang kedua generasi kedua daripada setan atau jin diciptakan daripada 4 unsur. Dulu itu setan, jin 4 unsur. Jadi seperti ini bisa ngelihat. Oke. Yang ketiga, pernah menyelesaikan urusan yang mengacaukan bumi, yaitu jin daripada 1 unsur. Siapa komandannya? Panglimanya. Yang ditugaskan oleh Allah, iblis. Ngomong disebutkan, gak data-data. Sampai orang memuji, ahli langit memuji. At-tuqa, makhluk yang paling takwa. Mujahid, orang yang hebat dalam ibadah. Az-zuhud, orang yang hatinya selalu terpaut terhadap akhirat. Al-multaqa, makhluk yang sudah nempel dengan Allah. Ribuan tahun Pak itu. Ngomong data iblis itu, ya Allah saya begini. Dulu pernah gini. Tapi nggak boleh begitu di hadapan Allah, nggak boleh. Kan itu semuanya kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak sampai 5 menit Pak. Alim ulama itu kalimat sombongnya. Akhirnya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nyungsep. Siapa yang sombong? Kalimat sombong. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun 40 tahun. Ana rabbukumul a'la. Satu ketika iblis datang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fir'aun, kita per-peran aja. Saya pengen nanya, lebih besar dosa saya apa kamu? Kata Fir'aun, ya kamu lah, kamu iblis, diusir dari surga. Kamu dilaknat atau enggak? Aku yakin kau lebih tinggi, lebih besar dosanya daripada aku. Aku ini memang dilaknat, diusir dari surga, masuk ke dalam neraka nanti selama-lamanya. Tapi aku tidak berani untuk mengaku menjadi Tuhan. Fa bi'izzatika wa jalalika. Pada waktu minta izin pengen menggoda anak cucu Adam, masih sempat menyebutkan kalimat fa bi'izzatika, demi kegagahanmu ya Allah, wa jalalika, demi keagunganmu ya Allah, aku akan goda seluruh anak cucu Adam, illal mukhlasin, kecuali yang di dalam hatinya ada ikhlas. Tapi engkau, aduh parah. Kalau bahasa kitanya, parah, yang bener aja ngaku Tuhan kamu. Makanya dalam tafsir Sawi, Firaun itu buang air besarnya 40 hari sekali. Malu, sudah kadung ngaku jadi Tuhan. Baiknya sehari sekali, 40 hari sekali. Ana Rabb, itu dibisikin Pak. Makanya harus pintar-pintar cari pembisik. Dibisikin sama Haman, udah ngaku Tuhan aja. Ngaku Tuhan. Kayak Mirza Ghulam Ahmad, itu orang soleh Pak. Hafiz Al-Quran. Orang India. Tapi sama murid-muridnya
Udah kamu ngaku nabi aja. Lari ke hutan, dikejar. Udah kamu ngaku nabi, dibayar sama pihak Inggris. Ngaku. Coba kayak gitu, Pak. Na'udzubillah, sumana'udzubillah. Maka Fir'aun pun dihinakan oleh Allah. Siapa? Kalimat sombong. Korun bertamu. Hartanya melimpah. Itu kunci gudangnya 70 muatan unta. Jadi ada unta 70 ekor. Itu maksudnya. Setiap satu unta ada kurang lebih ratusan kunci gudang. Kali aja. Sama Nabi Musa ditanya, wahai Korun, ini kamu hebat kayak gini. Ini dari mana sih? Hadza min indi. Ini hasil keringatku. Hati-hati tuh kalau ngomong. Ini hasil jerih payahku. Ini hasil keringatku. Itu kalimat sombongnya itu aja. Tapi kalau Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi. Jadi gitu nanti. Pertama muji Allah dulu, ya. Oh, ini semuanya anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham yang dengar. Ini subhanallah, ini anugerah Allah. Lebay, jangan gitu. Benar itu yang ngomong. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, hati-hati dengan kalimat sombong. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga mulut kita daripada kalimat-kalimat sombong. Orang kaya dengan kekayaannya, orang ulama dengan keilmuannya. Coba, itu kadang-kala enggak kerasa. Itu kadang-kala ada orang yang nanya, ente yang kayak gitu ditanya-tanya, enggak boleh. Orang ini mungkin ada enggak tahu, ya, seperti itu. Baik. Hadis yang terakhir, la taqumu as-sa'atu hatta yakhruja qaumun ya'kuluna bi alsinatihim kama ta'kulul baqaratu bi alsinatiha. Allah. Apa artinya? Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga akan keluar daripada mulut manusia itu seperti ya'kuluna bi alsinatihim, sapi itu akan makan dengan lidahnya. Kama ta'kulul baqaratu bi alsinatiha, seperti halnya itu sapi memakan dengan lisannya. Ya. Sapi itu makan dengan lisannya, bukan mulutnya. Dengan ini. Maksudnya apa? Nanti kita bacakan tarjahnya ya. Nanti ayaj aluna alsinatum wasailu akluhum payamdahu waidimu bil batil wal kadhib. Allah. Nanti ada orang yang cari makan. Nanti ada orang yang cari uang. Ada orang yang cari makan, satu dengan kata-kata bohong. Wal fusohah wal balaghah. Dia percantik kata-katanya. Dia perindah kalimat-kalimatnya. Liyahsulalahum syai'un min hitami dunya wa syahwatiha. Yang penting dia hasil, yang penting dia berhasil. Benda-benda dunia, kekayaan dunia, bodoh amat mau ngomong dia bohong, mau dengan cara apapun, mau dengan nipu, dengan rekayasa kalimat yang baik, itu nanti akan ada di mana? Di akhir zaman. Sekarang banyak ya janji-janji manis ya. Kau janjikan madu tapi kau berikan racun. Subhanallah. Tapi kalau ibu-ibu, kalau ditanya ibu-ibu, pengen racun, pengen madu? Enggak pengen dua-duanya ya. Subhanallah. Jadi intinya apa? Kita harus hati-hati dalam berbicara. Lebih baik begini. Al-asumtu dhahabun wal kalamu jauharun. Gitu aja. Diamlah seperti emas ya, dan berbicara seperti intan permata. Masya Allah. Seperti itu. Tapi begini, kita kan sering kumpul, terus ada yang ngomong gini, nah kalau itu rasa mahabbah. Contoh begini. Waktu ini contoh ngobrol nggak kerasa sampai jam 1 atau ngomong sejam. Ada beda. Kalau mahabbah ya, itu biasanya pengen duduk lama-lama. Itu rasa cinta. Seperti kita ketemu teman lama ya. Itu sejam nggak kerasa ya. Itu beda. Kita saling ngobrol terus saling mendengarkan. Oh, itu mahabbah. Seperti halnya Nabi Musa waktu nyuruh baginda Rasul Isra Miraj bolak-balik 9 kali, itu tahu Nabi Musa bahwa sholat untuk baginda Rasul itu 5 waktu. Cuman karena mahabbah, karena rindu, pengen lama-lama ngobrol dengan baginda Rasul, ngajak disetting sama Nabi Musa. Padahal dalam Taurat udah ada bahwa umat Rasul itu 5 waktu sehari semalam. Itu gimana caranya saya pengen
ngobrol lama sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Al-Fakir dah betah tuh kalau ngobrol sama para jamaah Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kiparat majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.